Nah, selamat siang seluruh mitra KK Indonesia, KK Group. Apa kabarnya Anda hari ini? Kali ini kita akan fokus khusus untuk membicarakan tentang alat kita yang baru, yaitu namanya KK Smart 99, KK Smart 99 Terahertz Therapy. Nah, langsung aja supaya mempersingkat waktu gitu ya, kita akan mulai. Cek dulu viewersnya gimana, suaranya aman nggak gitu. Ya, Ini Bapak Ibu dengar suara saya nggak ya? Aku nanti agak-agak kecil atau gimana? Kadang-kadang kalau misalkan aku yang ngisi acara suka ngakunya kecil suaranya katanya. Jadi sambil cek viewers. Ini dengar jelas. Ini ngomong-ngomong para mitra KK ini dari mana aja ya? Coba dong di absen-absen gitu. Nggak kelihatan juga Pak Ipul, dirimu aku nggak bisa lihat siapa-siapa aja pesertanya nih. Kan bisa, ada Bu Novi dari Purwokerto, ada Bu Resida Baisia, sore Bu. Terus kemudian ada juga Pak Doni dari Jember, ada yang dari Jogja, ada yang dari Sidoarjo. Ya. Ya. Jangan lupa minta api-api, biasanya gitu. Biasanya minta api-api ya. Terus jangan kebanyakan minta api-api Pak, nanti kebakaran. Kenapa? Minta gelombang tera aja ya Pak ya, biar lebih sehat lagi gitu. Kalau api-api takut kebakaran. Ada yang dari Bu Rosa Mimi dari Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Selamat siang Bu. Kalau kalau Kalimantan Tengah beda waktunya WIB Pak Witsi, lupa aku. Dari Camp Peter awan tuh Pak. Pak Yosep. Dari WIB juga. Ya lupa, Kalimantan Tengah ya, dekat-dekat Sampit ya. Di sebelah Bu. Di sebelah mana ini? Ya ampun, jangan-jangan kita satu ruangan lagi. Kayaknya KM. Iya, di situ. KMT benar. Jadi kayaknya langsung aja ya, karena udah lewat 5 menit gitu ya. Sekarang jumlah pesertanya juga cukup lumayan gitu. Ada Bu Wahyu dari Wonosobo hadir gitu ya. Nah, karena untuk lebih mempersingkat waktu, kita mulai aja langsung ya. Kita akan bahas satu alat baru kita, namanya alat Tera KK Smart 99 ya, Terahertz Therapy gitu. Langsung aja Pak, minta tolong untuk slide-nya. Jangan langsung ke ini. Jangan langsung ke yang pertama dulu Bu, slide-nya. Nanti kita juga akan praktek ya. Jadi apa sih KK Smart itu? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat ini untuk tampilannya, alatnya bentuknya seperti ini ya. Jadi ada pasangnya di telapak kaki kita ya, di 2 telapak kaki ya, jangan 1 telapak kaki gitu kan. Nah kemudian kalau kita lihat apa sih alat KK Smart 99 ini? Jadi alat ini dia memancarkan yang namanya gelombang elektromagnetik, berarti gelombang elektrolistrik dan kemudian juga magnet seperti itu ya, yang model frekuensinya adalah, nama frekuensinya adalah frekuensi tera. Frekuensi tera itu kalau misalkan kita di frekuensi kan satuannya adalah hertz gitu ya kalau kita belajar. Nah itu antara 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 12 hertz. Jadi dia frekuensinya gede sebenarnya gitu ya. Tapi dia punya panjang gelombang yang sangat kecil. Jadi kenapa punya panjang gelombang yang sangat kecil? Jadi gunanya sangat bermanfaat untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya punya gelombang yang sangat kecil, dia tidak membuat cairan di tubuh kita itu kayak terpecah-pecah seperti itu ya. Tidak rusak, ibaratnya gampangnya, mudahnya seperti itu ya. Kemudian alat ini mempunyai efek atau dampak gitu ya, seperti termoelektrik. Termoelektrik itu artinya kan panas gitu ya, thermal, panas gitu ya. Termoelektrik endogen atau misalnya panas listrik. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu pakai alat ini gitu ya, kayak Smart 99 ini, nanti ada rasa-rasa hangat gitu, ada rasa-rasa hangat di
telapak kaki gitu kan. Nah nanti itu rasa hangat ini akan menjalar ke seluruh tubuh sehingga suhu tubuh kita itu akan tidak dingin lagi, akan seimbang seperti itu ya. Terus kemudian keunggulannya apa sih? Keunggulannya yang pertama ini adalah multifungsi. Jadi multifungsi kalau misalkan Bapak Ibu lihat gambarnya itu ada kayak semacam tiga poin. Ya, yang pertama ada yang namanya kita sebut nanti juga dengan tera, atau kalau nanti tulisan di sininya ada yang disebut dengan energi. Nanti kita akan praktek. Kemudian ada juga EMS, electromuscle simulation. Jadi dia merangsang titik-titik akupuntur pada kaki. Nanti kalau misalkan dicoba ada rasa senut gitu ya pada telapak kaki. Kemudian heat itu biasanya kita gunakan untuk bagian perut, kayak misalkan punggung, perut gitu ya. Dia sebagai panas atau mikrotermal panas ya. Terus kemudian yang kedua itu alat non invasif. Maksudnya apa sih? Tidak ada jarum suntik di dalamnya, nggak ada ngambil-ngambil yang namanya darah gitu, nggak ada ngambil-ngambil serum. Kemudian tidak sakit gitu ya, tidak menimbulkan nyeri ketika digunakan alat ini. Kemudian ini adalah aman, efisien, kemudian tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Jadi justru banyak sekali ketika menggunakan orang dengan menggunakan gelombang tera itu banyak sekali efek positifnya di dalam tubuh dia setelah rutin menggunakan terapi gelombang tera ini atau frekuensi tera ini seperti itu. Kemudian yang ketiga ini cara penggunaannya sederhana banget. Bapak Ibu nanti bisa praktekkan sendiri di rumah gitu kalau sudah punya alatnya, dan itu gampang banget gitu ya. Yang keempat, efektif tinggi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan alat ini dirutinkan selama 20 menit gitu, setara kalau misalkan kita berolahraga, panas tubuhnya setara dengan kita berolahraga selama 2 jam, terutama setara dengan yang aerobik begitu ya. Nah, kemudian yang kelima ini teknologi modern. Jadi teknologi ini adalah teknologi tera. Jadi tera itu baru ditemukan itu sebenarnya sekitar tahun 1900 awal. Kemudian baru berkembang riset pertama kali ditemukan jenis gelombang itu benar-benar tera gitu ya, sekitar tahun 1960-an. Kemudian riset-riset ada yang jurnal-jurnalnya yang bermanfaatnya untuk apa teknologi gelombang ini itu berkembangnya mulai dari tahun 1998 sampai dengan 2021 kemarin. Itu sudah mulai banyak riset-riset berhubungan bahwa yang namanya gelombang tera ini gelombang yang sangat-sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kayak misalnya untuk kesehatan tulang, sendi, otot, terus kemudian peningkatan suhu tubuh, kemudian cocok banget untuk orang-orang yang punya kehidupannya yang sekarang ini sudah yang benar-benar sedentary lifestyle. Maksudnya tuh banyak banget yang pola hidupnya berantakan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, dapat dipakai kapan saja, boleh dipakai pagi, siang, sore, malam, seperti itu ya gitu. Next. Manfaat umum sebenarnya manfaat dari tera, manfaat dari EMS atau tadi yang untuk kaki itu, yang akupuntur kaki atau heat atau pemanasan pada bagian punggung atau perut itu sebenarnya banyak banget ya, banyak banget. Nah, tapi bisa kita sarikan, bisa kita ringkaskan ke dalam 3. Yang pertama itu bantu untuk melancarkan sirkulasi darah. Jadi gelombang frekuensi tera ini masuk ke tubuh kita lewat kaki gitu kan ya, lewat kaki ya, terus lewat telapak kaki dua-duanya gitu. Kemudian gelombangnya itu akan berinteraksi yaitu beresonansi bergetar gitu dengan gelombang tubuh kita gitu ya, dengan gelombang tubuh kita berinteraksi atau berhubungan dengan cairan tubuh kita ya, kemudian nanti itu akan menghasilkan panas gitu, akan menghasilkan panas tubuh ya. Nah, kemudian panas tubuh itu akan fungsinya seperti vasodilator. Vasodilator itu membuka pembuluh darah seperti itu. Jadi melancarkan sirkulasi darah kayak gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan pembuluh darah kita itu bagus, kemudian lancar, biasanya oksigen juga akan mudah untuk masuk ya ke dalam sel tubuh kita. Jadi yang kedua adalah meningkatkan oksigenasi di sel tubuh yang pelan-pelan dikirimkan gelombangnya itu gitu ya, atau frekuensinya itu gitu ya. Kemudian yang ketiga
meningkatkan sistem imun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu gunakan alat ini, yang tadi kan ada EMS tuh ya, EMS yang di apa namanya merangsang titik-titik akupuntur di kaki. Nah, beberapa titik akupuntur di kaki itu ada satu titik yang contohnya adalah titik limpa. Titik limpa itu dia sangat penting untuk peningkatan imunitas di dalam tubuh kita seperti itu ya. Jadi meningkatkan sistem imun. Jadi kalau misalnya dan suhu tubuh kita yang seimbang itu juga akan mengaktifkan sistem imun kita menjadi lebih seimbang juga seperti itu. Jadi secara manfaat kita apa namanya gabungkan menjadi 3 gitu. Walaupun ada juga sebenarnya manfaat lain kayak misalnya bantu untuk mengurangi nyeri, misalnya seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu ada nyeri di bagian tertentu kayak misalkan nyeri badan secara umum atau misalkan nyeri perut, nanti kan bisa pakai yang untuk yang pinggangnya ini, yang seperti ini gitu ya. Nah, kemudian alat KK Smart ini nanti ini cocok untuk siapa aja sih? Yang pertama orang dengan sedentary lifestyle. Maksudnya apa sih? Orangnya tuh males gerak, jadi dikit-dikit semua serba online, misalnya pesan makanan online gini-gini, bahkan mau berdiri dari cuma 5 meter aja males, misalnya kan ke swalayan aja 100 meter udah pakai motor, bisa kayak gitu. Itu tuh sedentary lifestyle. Terus kemudian orang-orang juga pola hidupnya intinya tidak kurang bagus gitu ya. Kemudian yang kedua orang yang jarang berolahraga, misalnya lebih banyak duduk, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah lansia. Jadi lansia itu kadang-kadang kan metabolisme juga melambat, suhu tubuh juga menurun gitu ya. Jadi ini bagus buat lansia gitu. Kemudian yang keempat adalah orang yang terkadang tuh mudah capek atau mudah lelah, yang mudah masuk angin, yang badannya mudah dingin, mudah nyeri-nyeri seperti itu. Kayak gitu. Nah, apakah ini cocok buat orang yang sehat gitu ya atau yang merasa sehat? Udah pasti cocok seperti itu. Karena kan kita membutuhkan apa namanya kondisi kesehatan yang optimal begitu ya. Jadi sebenarnya ini selain untuk 4 orang ini ya bisa untuk semua orang gitu ya. Next. Sorry belum selesai. Yang tadi masih ada. Sorry, kita belum ngejelasin teranya. Tera, yang pertama prinsip kerja alat. Jadi ini ada 3. Yang pertama adalah tera, yang kedua adalah EMS, yang ketiga ada HIT seperti itu ya. Yang kita bahas dulu teranya, yang kita katakan ini adalah yang memancar adalah frekuensi gelombang tera ya. Jadi lewat telapak kaki, kemudian gelombangnya itu akan menggetarkan gelombang tubuh kita gitu ya. Jadi berinteraksi berhubungan dengan gelombang tubuh kita, bertemu dengan gelombang tubuh kita ya. Kemudian itu dari ketemuan itu akan menghasilkan bertemu juga dengan cairan tubuh kita akan menghasilkan panas, efek panas yang pelan-pelan gitu ya. Nah, ini tergantung. Ada orang yang ngerasainnya cepat banget, tiba-tiba badannya kayak hangat gitu ya. Ada juga yang agak lama gitu, tergantung pada masing-masing orang gitu ya. Nah, kemudian akan menciptakan yang namanya panas endogen atau panas di dalam seluruh sel tubuh kita gitu ya. Nah, itu untuk mencapai keseimbangan metabolisme kita seperti itu. Jadi kalau misalnya sebelum pakai apa namanya alat badannya dingin banget gitu ya, gampang sakit, gampang lelah, gampang lemes dan sebagainya. Nah, selama penggunaan alat itu dinaikkan suhu tubuhnya, dioptimalkan suhu tubuhnya dengan panas tera ini, kemudian setelahnya nanti akan mencapai keseimbangan panas tubuh seperti itu. Itu yang pertama nanti ya. Yang kedua next. Yang kedua adalah EMS. Jadi EMS itu dikejut-kejutkan gitu ya kakinya, gitu telapak kakinya ya. Nah ini kalau kita lihat Bapak Ibu lihat ada gambarnya, telapak kaki kita bagi orang yang belajar titik akupresur atau akupuntur gitu, itu telapak kaki kita itu banyak sekali titik-titiknya ya. Jadi satu titik ada 33, jadi dua kaki, satu kaki ada 33, berarti dua kaki ada 66 gitu kan ya. Nah jadi membuka 6 jalur meridian. Jadi di dalam akupuntur kita kenal namanya meridian, titik-titik yang penting untuk memperbaiki kondisi organ tubuh ya. Ini ada 6 titik. Ada limpa, liver, ginjal, kantung kemih, kantung empedu, lambung. Jadi kalau lambung kan berhubungan dengan pencernaan ya. Jadi ini bagus juga untuk orang-orang punya masalah pencernaan kayak gitu. Untuk kantung kemih dan kantung kemih berhubungan dengan saluran kencing kita seperti itu. Kemudian kantung empedu berhubungan dengan perlemakan gitu ya, perlemakan dan juga pencernaan kayak misalkan orang yang sering maaf nih buang air besarnya terlalu diare atau terlalu keras itu berhubungan dengan kantung empedu sebenarnya gitu ya. Kemudian juga liver itu juga berhubungan dengan lemak, kemudian limpa berhubungan dengan daya tahan tubuh misalnya seperti itu. Jadi
Jadi ada beberapa titik yang diseimbangkan dengan EMS ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan merasakan ketika kita pencet EMS itu ada rasa kejut-kejut di telapak kaki kayak tek 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 tek, kayak cubit-cubit dikit gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang di sini nanti ada bisa kita lihat adalah thermal. Nah ini, jadi ini yang untuk pinggang dan perut atau untuk bagian lain yang agak nyerinya seperti itu ya. Jadi yang pertama itu kalau untuk bagian perut kita memperbaiki lingkar perut ya, lingkar perut dengan pemanasan ya. Kemudian nanti sesuainya suhu ini akan disesuaikan. Jadi ada range yang 1 sampai dengan 5 seperti itu. Nah, kalau misalkan ada pasien diabetes yang terkontrol yang dia mau periksa dengan alat ini, dia boleh tapi gunakan pada suhu yang tidak terlalu panas, tidak sampai 5 gitu ya. Berarti 2 atau 3 seperti itu ya. Nah, sebenarnya untuk pemakaian alat ini lebih baik disarankan sebelum pakai itu minum air hangat atau air suhu biasa ya. Seperti itu. Kemudian nah istimewanya dari alat ini adalah yang untuk heat ini, pemanasan ini ya. Ini bisa dimasukkan kayak herbal. Jadi di sini tuh ada ininya. Ada apa namanya? Kayak kantongnya gitu. Ini bisa dimasukin nih kantong herbal Bapak Ibu kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada punya yang suka dimasukin kantong herbal yang buat hangat-hangat misalkan kayak model jahe misalnya atau apa gitu ya atau mint dan sebagainya gitu ya. Ini bisa dimasukin. Jadi selain dia bantu untuk menghangatkan bagian punggung kita, bagian pencernaan kita perut gitu ya. Ini juga bagus juga ditempelkan herbal, dimasukkan herbal ke dalamnya seperti itu. Jadi kan lengkap banget ya gitu ya. Nah ini pun bagus buat remaja putri di atas 15 tahun atau misalkan ibu-ibu atau kakak-kakak atau siapapun perempuan yang punya masalah kadang-kadang dengan menstruasi gitu ya. Jadi misalnya mungkin menstruasinya suka sakit, suka yang aduh nyeri banget sampai yang nggak tahan gitu ya. Itu apa namanya sangat bagus sekali gitu ya. Apalagi tadi kalau ditempelkan herbalnya. Halo Pak Profesor Bambang, ketemu lagi kita. Palembang hadir, iya Prof. Apa kabar ya Prof? Sehat ya? Ketemu lagi kita di sini. Ya, next ya Pak Ivan. Next ya. Nah jadi alat ini nantinya akan kita praktekkan ya bareng-bareng. Mana materinya? Sehat, alhamdulillah. Saya juga sehat, alhamdulillah ya. Nanti kapan-kapan kita kolaborasi bareng lagi ya Profesor. Di toko sebelah mana? Itu toko sebelah mana Pak Jo? Katanya belinya puluhan juta. Ih, mahal amat, sumpah. Jangan mahal-mahal, jangan mahal-mahal, tapi tetap bermanfaat untuk kesehatan kita ya Pak Jo ya, gitu ya. Semoga Bunda Aci selalu sehat bahagia. Wah, goyang terajana. Makasih Profesor Bambang. Nah, sekarang kita akan langsung praktek saja ya. Ini gimana prakteknya? Jadi sebaiknya nih, yang pertama adalah sebaiknya ketika kita pengen gunakan alat ini, sebaiknya itu apa namanya minum air putih hangat dulu ya, air putih hangat atau air putih suhu biasa seperti itu. Jadi kan sebenarnya salah satu fungsi alat ini adalah ketika gelombang panas di dalam tubuh kita bereaksi dengan tubuh kita gitu ya, itu bisa bantu juga untuk detox. Jadi sebenarnya ini bantu juga untuk melancarkan detoksifikasi seperti itu ya. Nah jadi disarankan minum air hangat dulu. Kalau misalkan nggak ada air ya gimana ya nggak apa-apa juga gitu ya disarankan. Disarankannya air putih atau yang replenish, maksudnya yang mengisi cairan, misalnya air air kelapa yang suhu biasa gitu ya, bukannya es gitu ya, atau misalnya jus seperti itu yang mengisi ibaratnya seperti itu ya. Nah kemudian dibuka ya, alat ini cocoknya diletakkan kepada lantai yang benar-benar rata ya, jangan sampai ntar ada bergelombang-bergelombang yang bikin kita nggak nyaman gitu kan. Rata, kemudian apa namanya nggak basah, karena kan ini sifatnya alatnya kan listrik, takutnya nanti nyetrum-nyetrum gitu ya. Terus kemudian nggak langsung di yang misalkan depannya AC atau atasnya AC seperti itu, agak diberi jarak ya. Kemudian nyaman, jangan nanti misalkan kita periksa orang lalu lalang gitu yang bikin kita nggak nyaman seperti itu, ya udah bisa langsung di kaki ini ya. Kemudian lepaskan kaos kaki kalau misalkan kita pakai kaos kaki gitu ya. Mana ini udah? Ini langsung mulai. Iya. Kita langsung praktek aja ya.
lepaskan. Nah, kadang-kadang kan ibu-ibu itu suka pakai yang namanya apa namanya itu? Eh, ini loh, gelang kaki atau misalkan cincin di kaki, kadang-kadang ya. Nah, kayak saya tuh pakai gelang kaki, jadi gelang kakinya harus dilepas dulu ya Bapak Ibu. Jadi aksesoris dari telapak kaki kita sampai dengan lutut diusahakan dilepas. Jadi kayak gelang kaki atau misalkan aksesoris yang sifatnya logam di kaki itu sebaiknya dilepas ya. Ya. Kemudian kita bisa tempelnya juga nanti ini yang hit ini ya, yang untuk pinggang ya, di sini ada. Ya, kita bisa tempelkan di pinggang, boleh di pinggang, boleh di perut ya. Jadi ini misalnya kan saya tempel di belakang gitu ya, di pinggang aja deh ya. Nah, sebenarnya salah satu kelebihan dari alat Tera ini hitnya, dia bisa menembus baju yang agak tebal. Ya, bisa menembus baju yang agak tebal. Namun saran saya adalah lebih baik bajunya nggak usah tebal-tebal gitu ya. Jadi apa namanya, kalau misalkan Bapak Ibu pakai blazer yang agak tebal, dikeluarin blazernya dikit, ini dimasukin gitu ya. Nah terus kemudian ini kita letakkan telapak kaki kita, di sini ada plat, yang warnanya abu-abu Bapak Ibu ya. Diusahakan telapak kaki kita itu nggak sampai keluar dari plat abu-abu ini gitu. Jadi diantaranya lah ya, diantaranya nih kayak gini, diantaranya gitu ya, diantaranya, karena yang bekerja adalah plat yang ini gitu ya, seperti itu. Terus kemudian di sini ada remote juga, kita punya remote untuk mengendalikan bagaimana nanti kita bisa kendalikan sendiri ya, bisa kita gunakan sendiri seperti itu. Ya, terus kemudian ini ada panel yang namanya kayak saklar ya, kita nyalakan. Nah, nih ya. Kemudian kita bisa gunakan remote-nya. Ini untuk on ya, on off. Nah, untuk saran pertama adalah ketika Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan alat ini, diusahakan itu time-nya atau waktunya adalah 30 menit. Ini waktu mundur ya. Waktu mundur. Kemudian untuk ini energi ini adalah tera. Kalau di sini ada THZ, ini adalah teranya ya. Bisa dinaikkan untuk permulaan pemakaian. Ya, kita lihat di sini minimalnya 3, maksimalnya 6. Gitu. Maksimalnya 6 ya. Kemudian di sini ada EMS ya, EMS ini yang tadi itu apa namanya elektromuscle. Jadi titik-titik titik-titik otot di telapak kaki kita dirangsang seperti itu, elektromuscle ya, kayak seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pengen menggunakan EMS ini ya, di sini EMS, maka nanti tera atau energi akan mati sementara. Seperti itu. Ya. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa pilih nih. Ya. Nih, untuk EMS, untuk awal atau pemula, ini juga minimal 3, maksimal 6. Ya. Nah, ketika kita menggunakan EMS, nih, nanti Bapak Ibu akan rasakan nih, di telapak kakinya kayak kayak dicubit-cubit gitu loh. Seperti itu ya, kayak dicubit-cubit, kayak dicubit-cubit. Dia saya lagi ngerasain nih. Di telapak kaki tuh dengan saya minimal 3, maksimal 6, tapi saya pasang 6 untuk permulaan gitu ya. Telapak kaki saya tuh kayak kayak aduh, pokoknya asik dicubit-cubit begini gitu loh. Jadi sampai yang sini dan sampai yang di betis tuh masih berasa gitu ya. Terus kemudian ini kalau di sini kita ada hit untuk yang pinggangnya tadi, saya akan pasang karena misalnya saya pemula, saya akan pasang di 2. Seperti itu. Kayak gitu. Nanti ya ini ya, nanti apa namanya, punggung yang tadi ini ya akan terasa hangat sekali gitu. Ini cocok buat orang-orang yang aduh gampang sakit pinggang gitu ya, gampang sakit pinggang, lansia misalnya gampang sakit pinggang, atau misalkan sudah usia gitu ya, gampang sakit pinggang atau gampang nyeri punggung seperti itu, atau misalnya suka sakit perut gitu ya. Nah, ini waktunya adalah waktu mundur, dan kemudian kita bisa tukar-tukar, sebenarnya kita bisa ganti-ganti ya untuk energi dan EMS ini suka-suka kita gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada yang namanya merah nih, warna merah nih, warna merah ini. Aduh, saya masih ngerasain sensasi di cikut-cikut kakinya gitu ya. Nah, ini warna merah adalah dia gelombang listrik sebenarnya, seperti itu. Itu yang merah-merah ini karena kan tadi elektromagnetik, listrik bercampur dengan magnet gitu ya, elektromagnetik ya.
Terus kemudian ini kalau dilihat nih biru ya, ini kan ada tulisan ada Bapak Ibu lihat biru-biru ini, biru-biru ini adalah magnet. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu letakkan magnet di sini nanti dia akan berputar. Nah, itu berarti medan magnet seperti itu. Nah, terus medan magnetnya gimana sih? Kok bisa di tengah medan magnet? Karena medan magnet itu sifatnya adalah melingkari seperti itu. Melingkari alat ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa suka-suka nih pasangnya, misalnya mau teranya 20 menit, mau EMS-nya 10 menit, silahkan gitu ya. Seperti itu ya. Nanti dia akan waktunya akan mundur sendiri sampai dengan 0. Kalau misalkan dia sudah 0, nanti akan bunyi bip gitu. Bip itu udah selesai, mati sendiri ya. Terus kalau misalkan udah mati sendiri, nanti kan kita ada saklarnya nih yang hijau ini, saklarnya tinggal diredupkan. Jangan diwarnain hijau, digelapkan. Kemudian kalau kita udah nggak kepake, kita cabut aja listriknya. Nah, jarak antara satu orang pengguna dengan pengguna lain kasih jarak untuk alat ini dingin sementara itu sekitar 3 sampai 5 menit. Idealnya ada 5 menit gitu ya, seperti itu. Kayak gitu. Nah, jawabannya EMS dan Tera tidak bisa digunakan bersamaan. Iya, Bu, pilih satu-satu. EMS heat atau Tera heat, energi heat seperti itu, Tera heat seperti itu. Kayak gitu. Jadi satu-satu ya, gitu. Nah, untuk level masing-masing, untuk energi atau Tera ini, levelnya tingkatannya maksimalnya adalah 30, kemudian untuk KMS juga maksimalnya adalah 30. Nah, untuk heat maksimalnya adalah 5, seperti itu ya Bu ya. Nah, cara ngebersihin alat ini gimana? Diusahakan jangan dibersihin pakai alat-alat yang mengandung cairan-cairan kayak alkohol gitu ya. Jadi lap kering aja ya, lap kering gitu ya. Ini bisa dilap kok, gampang banget dilap kering. Nah, bagaimana buat kasus teman-teman yang kakinya kadang-kadang basah, ada kan ya keringetan ya, kadang-kadang kakinya keringetan gitu ya, dilap dulu aja kakinya gitu ya sampai kering, baru kemudian menjejakkan kaki seperti itu. Nah, terus kemudian apalagi buat misalnya orang-orang yang misalnya kita ngobrol gini, diusahakan jangan kita pegang-pegang teman kita gitu, jangan kita pegang teman ngobrol kita. Kadang-kadang kalau ibu-ibu kan suka tiba-tiba, hei jeng gini-gini gitu, jangan ya, diusahakan ya seperti itu ya Kak. Karena kan diusahakan memang kita sendiri-sendiri aja gitu. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya yang banyak sekali pertanyaan begini ada juga, boleh nggak saya misalnya pakai kalung energi gitu ya, pakai kalung energi, terus kemudian juga kita alat ini gitu ya, banyak banget ya pertanyaan seperti itu. Nah, ternyata kalau kita gunakan alat energi atau misalkan kayak kalung KK Life Force gitu kan ya dan sebagainya sejenisnya, itu sebenarnya sejalan, bersinergi. Hanya beda jalur aja gitu. Jadi misalnya kan kayak misalkan KK Life Force kan bantu juga untuk melancarkan sirkulasi darah seperti itu ya. Ini juga bantu juga untuk melancarkan sirkulasi darah ya. Jadi kalau misalkan sama-sama saya dari Jakarta mau ke Bandung gitu ya, teman saya juga dari Jakarta mau ke Bandung. Saya dari Jakarta ke Bandung naik kereta cepat, beliau dari Jakarta ke Bandung naik kereta biasa. Nah, itu tujuannya sama sebenarnya. Jadi tidak bertentangan. Jadi silakan kalau misalkan Bapak Ibu pakai alat ini, terus kemudian juga sambil pakai kalung, misalnya kalung KK Life Force seperti itu. Boleh aja gitu ya. Ya, terus kemudian ini pertanyaan dari Bu Erni Luciana, sehari maksimal berapa kali? Sehari maksimal dipakai sehari 2 kali dengan jarak 5 jam Bu Erni ya. Jadi misalnya kita pakai ini jam 2 nih ya, jam 2.30. Nah, kita akan pakai lagi untuk yang kedua kali adalah di 5 jam berikutnya ya. Kemudian bolehkah dipakai di setiap hari? Justru disarankan dipakai setiap hari, Bu. Jadi biar suhu tubuh kita tuh jadi stabil, ya nggak kedinginan gitu kan. Kan ada orang yang mudah sekali dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit dingin badannya gitu ya. Nah, ya. Nah, terus kemudian kalau ada logam atau pen di kaki atau dengkul yang udah diganti, bisa pakai nggak? Ini maksudnya pennya udah dicopot ya? Gimana sih kalau misalkan udah dicopot, udah nggak pakai pen lagi bisa pakai. Tapi kalau misalnya ada logam di dalamnya atau pen di dalamnya itu sebaiknya tidak. Karena logam atau pen ini adalah sifatnya konduktor. Konduktor itu perantara seperti itu ya. Takutnya nanti ada shock seperti itu Pak Yosef begitu ya. Ya.
Tuh benar tuh kata Profesor Bambang tuh disarankan tidak memakai alat ini bila sedang dalam kondisi memakai pen karena terbuat dari logam. Ya, seperti itu. Jadi Profesor Bambang udah bantuin nih jawabannya. Makasih Profesor ya. Nah, Bu, untuk plantar fasciitis apakah bisa? Nah, plantar fasciitis ini sebenarnya tuh kesian banget loh punya plantar fasciitis. Biasanya ibu-ibu yang nggak bisa nanti pakai high heels ya, karena kan dia sakit banget tuh ya, sakit banget apa namanya nggak bisa pakai high heel tuh karena sakit itunya ya. Nah, berarti kan itu sebenarnya kan nyeri banget ya Bu Desi ya. Justru untuk orang-orang yang punya masalah dengan nyeri otot, nyeri tendon gitu, nyeri ligamen bagian dari apa namanya bagian dari otot tubuh kita gitu ya, tulang dan otot tubuh kita itu boleh Bu disarankan. Ya begitu. Nah, untuk permulaan Bapak Ibu untuk memakai permulaan menggunakan alat ini adalah seperti tadi energi di tera levelnya 3 sampai 6, kemudian EMS juga 3 sampai 6, kemudian hitnya 2. Ini saya udah ngerasa banget nih, udah hangat-hangat di perut ya, gitu. Padahal baju saya agak tebel nih, tapi hangatnya masih berasa banget nih, udah mulai dari tadi gitu ya, enak banget nih pasti. Nanti tidurnya nyenyak gitu ya. Nah, jadi sangat disarankan Bu ya, seperti itu untuk plantar fasciitis ya, supaya nanti nyeri dia kakinya berkurang, ya syukur-syukur alhamdulillah kalau misalnya dia bisa pakai high heels lagi, bisa gaya lagi gitu ya. Terus kemudian, apakah boleh jika diberi penutup kaki yang disposable? Bu, sebenarnya lebih disarankan kaki yang benar-benar telanjang kaki. Ya, seperti itu ya. Ya. Nah, jadi memang sebenarnya sih ada satu sarannya, ketika kita menggunakan ini usahakan kaki itu memang dalam keadaan bersih. Udah benar ya disarankan Pak Profesor nih ya. Dicuci dulu, dikeringkan dengan handuk, atau misalkan kalau kalau misalnya apa namanya boleh pakai krim dulu, misalnya gitu. Yang penting kering, seperti itu ya, begitu. Terus apa lagi? Oh, promonya, aduh promo gimana nih? Ke atas, ke atas, ke atas, sambil tanya jawab, padahal kita juga pasti ada itunya ya. Ya adalah slide berikut ya. Baca komen dulu. Iya, baca komen dulu kali ya, sekalian nanti slide itu ya. Di atas dulu Pak, kayaknya masih ada deh. Oh, itu tadi ya, yang Bu Evi udah. Kemudian di bawahnya, udah juga Bu Pinkan. Ya, oh 15 tadi. Nah, sebenarnya gini Pak Ihsan, jika menggunakan energi di atas 6 ya, kalau kita gunakan di atas 6, misalkan mau 7, 8, 9, 10, sampai 15, sebenarnya kita gunakan ketika kita sudah mengenal alat ini, tubuh kita. Ya, jadi gampangnya tuh gini, tubuh kita itu pinter Pak Ihsan, tubuh kita itu bisa mengenal gelombang dari manapun yang positif buat tubuhnya atau yang negatif. Seperti itu kan, Tera ini kan positif ya, artinya apa namanya, meningkatkan kesehatan tubuh seperti itu ya. Nah, tapi harus ada kenalannya dulu, Pak. Seperti itu, jangan ujuk-ujuk, kamu siapa gitu, so kenal so deket, nggak bisa begitu. Gelombang tubuh pun nggak begitu, Pak Ihsan ya. Jadi kita kenalan dulu, kenalan di awalnya itu adalah antara 3 sampai 6. Itu memang dianjurkan seperti itu ya. Jadi untuk berkenalan dengan cairan tubuh kita, gelombangnya ini berkenalan dengan gelombang tubuh kita supaya nanti tubuh kita itu berjalan getaran itu beriringan dengan gelombang ini seperti itu Pak. Nanti pemakaian 2 kali, 3 kali atau pemakaian seminggu setelahnya boleh dia tuh dinaikkan sesuai dengan kondisi tubuh Pak Ihsan atau anggota keluarga Pak Ihsan seperti itu ya. Terus kemudian orang diabetes boleh pakai alat ini? Boleh, kalau diabetesnya itu terkontrol. Terkontrol itu maksudnya sudah pasti ya orang diabetes kan gula darahnya tinggi ya, kadar yang hanya dia dikontrol hidupnya. Jadi misalkan pola makannya dia terkontrol, kemudian pola suplemennya terkontrol, obatnya terkontrol, kemudian apalagi olahraganya gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk orang diabetes adalah kalau misalkan dia sudah punya luka, diabetes stadium 3, udah ada luka di kaki. Nah, itu memang sangat apa nih belum disarankan seperti itu ya, kayak gitu. Ya, terus apa lagi? Banyak banget ini pertanyaannya. EMS adalah electromuscle stimulation, jadi elektro listrik. Kemudian M muscle itu otot, S stimulation merangsang. Jadi merangsang titik-titik otot yang ada di kaki. Ini saya mau pakai masih pakai EMS, saya mau pindahin lagi ke Tera ya, biar saya menikmati panas dari Teranya ini ya, 6 gitu ya maksimal. Nah, terus kemudian untuk saraf kejepit dan kanker apakah bisa? Ini berarti dua hal yang berbeda ya. Belum ya, yang atas dulu ya, Bu Yeni ya, maaf. Bu Yeni dulu, Bu, kalau yang pakai ring di jantung nggak boleh dong. Jadi yang pakai ring, pakai pen atau pakai pen ya seperti itu di bagian tubuh belum dapat disarankan ya Bu ya seperti itu. Karena takutnya sebagai karena
logam-logam, ibarat logam-logam dan sejenisnya itu sebagai konduktor penghantar begitu. Jadi memang belum disarankan gitu ya. Nah, tapi kan kita bisa sarankan orang yang punya ring kan atau pada jantung kan bisa sarankan suplemen keke yang lain ya, seperti itu untuk memperbaiki kesehatannya. Kemudian untuk syaraf kejepit boleh Bu, jadi boleh. Jadi sangat disarankan pakai yang ini, pakai untuk yang ininya ya seperti itu. Kanker apakah bisa? Tumor atau kanker yang dia sudah memiliki stadium tinggi, kayak misalkan stadium 3A, 3B itu memang belum disarankan. Nah, pada kasus yang dia riset terakhir yang saya baca gitu ya, di tahun 2016 dan 2021 untuk gelombang tera yang dia itu berkaitan dengan tumor stadium awal atau kanker stadium awal, itu justru dia bisa membedakan tubuh kita itu apakah kita banyak kanker atau tidak, seperti itu. Dibedain sendiri di dalam tubuhnya. Jadi memang kalau untuk yang stadium awal sebenarnya masih bisa bermanfaat untuk membantu meningkatkan oksigen dan melancarkan pembuluh darah. Tapi untuk stadium akhir, udah 3 ke atas, lebih baik konsultasikan aja dengan dokter ya Bu ya. Seperti itu ya. Kemudian apakah ada healing krisis? Yang namanya penggunaan alat tergantung pada masing-masing tubuhnya ya Bu ya. Ya, selama ini yang sudah nih 2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan teman-teman atau mitra-mitra yang mencoba alat ini adalah yang selama pengalamannya itu tidur jadi lebih nyenyak. Terus kemudian nyeri-nyerinya jadi berkurang. Kemarin beberapa ada yang mereka punya masalah dengan varises gitu, itu varisesnya jadi nggak sakit gitu ya. Terus kemudian apakah ada healing krisis? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak, tergantung dari masing-masing setiap orang. Seperti itu ya Bu. Jadi sebaiknya memang kalau sebelum menggunakan hal ini sangat disarankan tadi minum air putih ya. Kemudian setelah gunakan alat gimana? Setelah gunakan alat, yang pertama boleh minum air putih atau cairan yang sifatnya replenish menggantikan ion, misal seperti itu ya, itu boleh, tapi bukan pakai air es ya Bu ya, suhu biasa aja, enggak dingin-dingin sampai 30 menit ke depan misalnya. Terus kemudian tidak mandi dulu mendadak, karena kan panas tubuh kita kan masih meningkat gitu ya, tidak mandi air dingin atau tidak mandi dulu seperti itu. Kemudian kalau misalkan mau minum suplemen itu bisa 30 menit sampai dengan 1 jam ke depan begitu ya. Setelah digunakan alat apakah harus jeda? Iya, jeda dulu Bu, jeda dulu. Jadi kita udah nanti kan dia akan mati otomatis ya, akan mati otomatis. Akan mati otomatis begitu ya. Nah, kemudian nanti setelah dia akan mati otomatis itu nanti semua mati, kemudian nanti ini ada saklarnya masih tetap hijau terang seperti ini, nanti akan kita matikan aja. Kita matikan itu sekitar 3 sampai 5 menit begitu itu. Kalau udah 3 sampai 5 menit boleh dipakai untuk orang berikutnya gitu ya. Ya begitu. Terus apa lagi? Di atas kayaknya di atas masih ada si ibunya masih nanya lagi ya. Kapasitas alat maksimal bisa dioperasikan untuk berapa kali per hari? Kita bisa gunakan sampai berapa aja Bu, asalkan memang dikasih waktu jeda tadi ya, jeda 5 menit ya untuk pemakaiannya gitu. Begitu, jadi 5 menit dimatiin dulu saklarnya, kemudian 5 menit berikutnya orang yang berikutnya begitu. Tadi udah ya Bu, Bu Resida saraf kejepit bisa digunakan ya Bu ya, seperti itu. Kemudian EMS sama dengan PEMS, Pulse Electromagnetic Field. Yang kalau EMS itu dia lebih ke arah yang saya pelajarin ya, mungkin Bapak lebih banyak lagi ilmunya gitu ya. Kayak saya pelajari EMS itu lebih ke arah listrik gitu ya, kebal listrik. Terus kemudian kalau untuk PMF dia lebih ke arah magnet, medan magnet seperti itu. Nah, dia sama-sama sebagai mikrovibrasi atau getaran yang pelan-pelan yang dia memang sama-sama tetap membantu untuk meningkatkan kesehatan seperti itu, Pak. Nah, dia bisa dihasilkan, jadi PMF itu bisa dihasilkan dari tera. Jadi tera sebenarnya bisa menghasilkan gelombang sampingan. Yang pertama gelombang sampingan adalah infrared, far infrared seperti itu, kemudian PMF gitu. Terus kalau mau dipadukan dengan minum Fitsol sebaiknya gimana?
Ini kalau untuk perasaan dan apa yang terjadi masing-masing orang otomatis akan beda gitu ya Pak ya, sama seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pengen dipadukan dengan minum Vitsol, kita pakai alat ini dulu, terus kemudian 1 jam berikutnya kita boleh minum Vitsol seperti itu ya. Jadi apa namanya, yang jelas pasti akan bersamaan sinergi, akan bersinergi karena dua-duanya sama-sama membantu untuk melancarkan sirkulasi darah juga, memperbaiki kualitas sirkulasi darah juga, dan memperbaiki kualitas oksigen di dalam tubuh seperti itu ya, kayak gitu. Idealnya apakah lebih efektif ada jam khusus? Jam khusus sebenarnya enggak sih Bu, makanya tadi dapat digunakan kapan saja. Jadi kalau misalkan Ibu punya waktunya kapan yang paling tidak bisa diganggu orang gitu aja. Jadi misalkan pagi lebih santai, ya udah pagi gunakan seperti itu, kayak gitu. Untuk pemakaian batas usia itu minimalnya 15 tahun ya, Bapak Ibu 15 tahun gitu. Next. Sebenarnya ada ya tadi ya. Udah. Nah, kita ke itu aja. Kita ke slide berikutnya. Ya, yang tadi. Yang tadi soal Sebenarnya. Jadi ada beberapa orang yang memang belum disarankan untuk menggunakan alat ini gitu ya. Sebenarnya untuk lebih kehati-hatian lagi Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Nah, jadi catatan tadi ya, 1 orang bisa menggunakan 2 kali alat selang waktu 5 jam. Seperti itu ya. Kemudian disarankan memang kita ketika menggunakan alat yang sifatnya seperti ini ya, untuk cukup hidrasi atau cairan. Jadi tetap minum air putih juga gitu ya, cairannya cukup total cairannya ya. Kemudian tetap loh kalau kayak gini melakukan pola hidup sehat gitu ya. Jadi tetap atur pola makannya, jangan mentang-mentang saya mau udah gunakan ini pasti bagus gitu. Ya enggak, tetap harus melakukan pola hidup yang benar-benar sehat juga supaya hasilnya lebih optimal ya, kayak gitu. Jadi alat ini adalah alat yang benar-benar membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita ya, mempertahankan kesehatan tubuh kita ya. Nah, untuk alat ini belum dapat digunakan untuk yang pertama wanita hamil dan ibu menyusui, karena terus terang memang risetnya belum ada ya. Risetnya kebanyakan adalah pada orang-orang yang di luar ibu hamil dan menyusui gitu. Kemudian untuk anak kecil di bawah 15 tahun, kenapa? Karena anak kecil di bawah 15 tahun kondisi metabolisme atau misalkan kemampuan organnya masih tidak terlalu bagus seperti itu. Jadi memang disarankan mulai remaja 15 tahun. Kemudian penderita epilepsi dan gangguan jiwa, karena yang belum diteliti di sini ya, memang belum diteliti. Yang pertama, yang kedua adalah kemungkinan besar itu akan bisa jadi berinteraksi dengan obatnya seperti itu, kayak gitu. Jadi memang lebih baik disarankan tidak gitu ya. Kemudian baru operasi ya, atau operasi ya. Jadi nunggu dulu operasinya sembuh atau kayak sembuh baru pakai alat ini. Ya bukan berarti dia nggak boleh pakai, boleh aja kalau udah selesai operasinya gitu ya. Kemudian orang yang cenderung punya pendarahan. Jadi memang ditahan dulu, jangan pakai dulu. Orang yang punya masalah dengan gagal ginjal sampai cuci darah, yaitu juga, atau gagal jantung, atau hipertensi berat. Jadi hipertensi berat itu maksudnya orang yang nggak pakai, hipertensinya itu nggak dikontrol gitu. Jadi makannya suka-suka, obatnya nggak ada, kemudian apalagi pola hidupnya berantakan, pokoknya berantakan gitu ya. Ya, kemudian juga sama tadi diabetes yang tidak terkontrol, terutama kalau misalkan diabetes yang ada luka ya. Kemudian orang ada yang logam-logam di dalamnya, kayak tadi ya, seperti itu ya, gitu. Itu tadi ya Bu Desi, udah kita jabarkan ya, seperti itu ya, gitu. Terus apalagi ya? Ada pertanyaan lagi, tapi kayaknya pertanyaan lucu banget. Mesin dibawa ke toilet, aduh Pak itu basah. Toiletnya kering juga lebih baik enggak, karena ini kan kalau toilet kan kebanyakan lembab ya, jadi memang kita menghindari yang terlalu lembab seperti itu, namanya listrik loh gitu kan ya. Kalau toilet jongkok, aduh ya apalagi toilet jongkok, apalagi ke atas ada Pak Ipul pertanyaannya. Oh, kalau untuk yang garansi mungkin nanti ada ininya kali ya, ada apa mekanisme garansinya ya, ya. Orang dengan apalagi sih ke atas Pak Ipul ada nggak? Ke atas, yang tadi di atas toilet itu nggak ada lagi? sorry.
Yang cair. Oh, untuk bagaimana kalau misalkan ternyata saya mau menghentikan alat ini di tengah-tengah nih, kayak mau menit ke-9 tiba-tiba teman saya ngajak ngobrol, ngajak hangout gitu ya. Ya udah matiin aja di sini pakai ini. Pakai alatnya, tak matiin. Udah tuh dia mati sendiri kan? Mati sendiri, nanti tinggal ininya aja nih. Ini kan ada nih masih nyala, bisa kita matikan. Nah, gitu. Nanti alat ini akan mati sendiri. Tuh yang merahnya langsung berhenti begitu. Seperti itu ya. Ya. Oh, ada titipan pertanyaan juga. Ini punggungnya enak banget, hangat ya Allah, berkeringat. Jadi apalagi ini, oh, alergi. Orang dengan kondisi alergi dan kakinya sedang kambuh alerginya gimana, Bu? Kambuh alerginya parah banget atau enggak ya, Pak ya? Nah, sebenarnya yang paling perlu jadi perhatian itu kondisi yang tadi yang kaki diabetes. Biasanya kaki diabetes kan punya masalah dengan sirkulasi darah yang berat banget ya, yang udah mampet kayak gitu, udah punya masalah dengan penyakit yang kita sebut apa namanya, pembuluh darah tepinya udah nggak bagus seperti itu. Tapi kalau masih alergi sebenarnya masih bisa disarankan sih Pak pakai. Nah, sekali lagi untuk pertama kali orang pakai, kalau misalkan kayak saya punya alergi gitu, bisa dipakai di level yang rendah dulu ya Pak Ihsan. Jadi 3 sampai 6 tadi teranya, kemudian EMS-nya 3 sampai 6, kemudian HIT-nya tadi 2 begitu ya Pak ya. Terus apalagi eh kayaknya ada lagi di pertanyaannya. Aku nggak ini lagi lupa ya Allah. Ya, Nih, ini dulu. aduh, minta tolong diulang lagi ceritanya gimana. Nanti ada tawannya ya Bu. Kalau diulang lagi takutnya. Iya. Terus udah gitu, nah, tadi sudah kita jelaskan, orang yang untuk sakit kanker atau tumor yang udah stadiumnya tinggi lebih baik konsultasikan ke dokter. Seperti itu ya, kayak gitu. Kalau yang dia masih awal sebenarnya dia masih bisa dibantu untuk diperbaiki sebenarnya, kayak gitu ya. Apa lagi? Nanti tadi Ibu kalau ada konsumen yang tidak mengetahui hamil, nah sebaiknya kita tanya sih Bu, ya udah terapi tidak apa-apa. Oh kalau udah, nah sebenarnya gini, ini untuk kehati-hatian aja ya Bapak Ibu, untuk pencegahan kehati-hatian. Nah makanya ketika kita pertama kali kita lakukan yang titik atau level yang memang dianjurkan, yaitu 3 sampai 6. Seperti itu. Kayak gitu ya Bu ya, begitu. Terus apa lagi? Kalau garansi dan kerusakan produk, nanti mungkin ada pengumuman lebih lanjut ya Bu ya. Ya, pakai di malam hari bisa langsung tidur atau jeda dulu? Enggak sih Bu, langsung aja silakan tidur, tapi jangan lupa dimatiin alatnya, kemudian dicabut apa namanya kabelnya, dirapiin lagi, jangan nanti keenakan tidur lupa gitu ya. Uh, Kalau pasien stroke ringan ada kasus stroke ringan boleh ya Bu, boleh pakai. Nah sekali lagi Bu Yeti, untuk di tahap awal digunakannya adalah tadi ya, waktunya 30 menit, kemudian energi teranya itu 3 sampai 6 ya. Kemudian EMS-nya itu 3 sampai 6, kemudian HIT 2. Diusahakan seminggu begitu dulu ya Bu ya. Kemudian di minggu kedua silakan boleh dinaikkan. Bertahap ya, ke 10 dulu misalnya seperti itu. Alat ini lebih disarankan untuk menjaga kesehatan atau penyembuhan. Sebenarnya yang berhubungan dengan gelombang tera untuk di dunia kesehatan sebenarnya lebih disarankan untuk menjaga kesehatan, Pak. Tapi bukan berarti tidak bisa membantu juga untuk terapi. Kalau misalkan kayak tadi kan, kayak misalnya yang apa namanya diabetesnya tidak terkontrol itu memang tidak disarankan. Tapi kalau misalkan yang apa diabetesnya masih ringan-ringan gitu ya, masih terkontrol hidupnya, boleh makai misalnya 3 dengan 6 tadi, seperti itu levelnya, kayak gitu. Lebih disarankan memang untuk menjaga kesehatan kita, gitu ya. Terus apa lagi? Nah, untuk yang sebenarnya waktunya ini per 10 menit ya Pak Yosep ya. Jadi kalau kita ada time-nya di sini ada 10, mulainya dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Di terakhirnya di titik 80 menit seperti itu. Nah, memang kita pemakaian awalnya itu disarankannya memang 30 menit gitu ya. Kalau misalkan mau berhenti ulang, nanti akan klik ke awalnya lagi, dari ulang lagi Pak, ke 30 gitu. Sebenarnya nggak masalah juga sih ya, gitu. Masih mau ke toilet. Terus apa lagi? Kayaknya masih ada di bawah lagi, Pak Prof. Apa tuh?
Oh, Bu Aci sudah terlihat healing krisisnya, kulit muka terlihat merah. Oh ya kan? Berarti kondisi kesehatan Bu Aci. Nah, memang pada beberapa orang ada yang timbul healing krisis pada beberapa orang. Hanya rata-rata nih Pak Prof, ketika yang kita kita tanyakan respon mereka, justru kebanyakan adalah mereka ketika menggunakan ini setelahnya malah ke arah yang lebih baik gitu. Maksudnya tadi tidurnya lebih nyenyak, kemudian apalagi tulang-tulangnya nyeri sendinya berkurang begitu ya, gitu. Terus apa lagi? Belum lagi. Dan lebih. Kenapa yang atas deh? Kayaknya masih ada deh. Pak Yosep apa ya? Pak Yosep lagi ya? Iya. Saya karena belum tahu waktu awal-awal pakai MS langsung 30 nggak apa-apa ya Bu, ya nggak apa-apa juga. Karena kan sebenarnya kan ini alatnya boleh pakai Tera aja, boleh pakai EMS aja, tapi hitnya walaupun dengan Tera atau dengan EMS hitnya tetap jalan. Jadi silakan aja gitu. Jadi sebenarnya ini termasuk alat yang kita pengen mana yang kita pengen pakai gitu loh. Kayak misalnya saya pengen Teranya aja 30 menit, ya udah silakan pakai. Saya mau EMS aja deh 30 menit sama hit silakan gitu ya. Terus, nah sebaiknya sampai luka operasinya sembuh sih Bu, karena takutnya nanti dia takut masih ada pendarahan seperti itu Bu. Jadi tahu dulu dari dokternya dulu ya. Kalau misalkan yang operasi besar itu, ini kata dokternya udah sembuh, nah boleh silahkan digunakan. Sekali lagi dengan level yang awal dulu ya Bu, 3 sampai 6 Tera, 3 sampai 6 MS, terus kemudian HT 2, kemudian waktunya 30 menit gitu ya. Seperti itu ya. Sama Bu, jarak waktu memakai 5 jam untuk getar dan juga panas. Seperti itu, disarankan memang 5 jam. Kalau untuk yang Tera ini sebenarnya ada glow, kan kalau di sini kan kita ada tiga ya Pak, kelihatannya ada Tera, kemudian ada EMS, kemudian ada HIT ya. Nah sebenarnya kalau misalkan mau dilihat lagi lebih lanjut, yang namanya Tera itu dia bisa menghantarkan gelombang lain yang kita sebut juga tadi yang sudah saya sebut juga dengan FIR, dengan far infrared seperti itu. Kemudian juga dia dengan mikrovibrasi, jadi getarannya halus gitu ya Pak Yosef. Jadi jangan yang kalau kita kenalan kan sebaiknya kan kenalan kan yang pelan-pelan gitu ya Pak ya. Jadi dia getarannya halus, pelan, kita bilangnya mikrovibrasi dan itu nanti akan lebih bagus lagi. Itu kelebihan yang pertama ya. Kemudian yang kedua Pak Yosef tadi boleh menggunakan menggunakan kalung-kalung energi misalnya seperti itu, sementara produk yang lain ada yang tidak diperbolehkan, harus lepas dulu semua yang lain sebagainya seperti itu kan ya. Terus kemudian sebenarnya bisa juga kalau misalkan kita ada pesanan nih, ada order gitu, nah itu boleh juga kita gunakan handphone seperti itu ya, kelebihannya ya. Kemudian ini waktunya juga lebih panjang Pak, sampai dengan 80 menit, sementara alat yang lain ada yang sampai cuma sekitar 40 menit, 60 menit seperti itu ya, gitu ya. Tera dan MS manfaatnya untuk apa ya Bu? Tadi udah. Jadi total alat ini ya Pak Raymond untuk Tera, MS dan HIT ya, bantu untuk melancarkan sirkulasi darah, bantu untuk meningkatkan oksigen dan bantu untuk meningkatkan imunitas, sistem imun seperti itu. Kemudian untuk orang sudah melakukan total replacement knee, apakah boleh menggunakan? Saya kurang paham ya kalau total replacement knee ini dia bentuk logam apa enggak, Pak Steven. Kalau dia bentuknya logam memang dikhawatirkan takutnya logamnya menjadi konduktor atau penghantar. Takutnya ada kayak nyetrum yang hebat seperti itu ya. Tapi kalau misalkan total replacement knee-nya berasal dari alat yang memang benar-benar bukan logam, itu bisa digunakan seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, kemudian terahertz di berapa frekuensinya dan MS-nya di berapa? Biasanya kalau tera itu yang kebanyakan untuk alat yang sifatnya ke alat kesehatan itu antara 0,1 sampai dengan 3. Biasanya seperti itu, Bu. 0,1 sampai dengan 3 terahertz seperti itu ya, kayak gitu. Siapa yang butuh dan bisa pakai sampai 80 menit, Bu? Semua orang, semua yang tadi, kecuali yang tadi, Pak, yang orang-orang yang tidak disarankan. Itu bisa sampai 80 menit, silakan aja. Gitu, ya, begitu. Jadi kalau misalkan Bapak mau pakai, saya mau coba nih 80 menit, misalkan saya lagi sehat-sehat aja kok, ya silakan gitu ya. Begitu.
Jadi misalkan boleh dibagi dua, teranya aja yang 80 menit, atau Bapak bagi dua, misalnya 40 tera, 40 ms misalnya, begitu. Kalau prospek atau konsumen, sebaiknya sih memang gunakan dua-duanya ya. Sebaiknya kalau kalau saya pribadi lebih suka menggunakan dua-duanya, jadi mereka merasakan dua-dua sensasi dua alat ini, dua dua apa namanya dua parameter ini kayak begitu. Jadi misalnya 30 menit nih, silakan dibagi misalnya teranya 20, ms 10. Nanti kan kalau misalkan kita cuman Mas ini nanti kalau ibu ngerasain titik akupuntur di kakinya nanti enak loh kakinya. Kalau dia nggak nyoba kan kita cuman dibilang nanti mana kok nggak ada, kita nggak bisa nyoba EMS ya gitu. Jadi silakan aja ya gitu. Boleh juga sesuai kebutuhan, misalnya ibu suka nggak misalnya suka nyeri-nyeri gitu ya, misalkan di telapak kakinya atau misalnya gimana, oh boleh nanti EMS-nya agak sedikit panjang misalkan 15-15 misalkan gitu ya. PDF nanti insya Allah ada ya Bu ya, silahkan nanti PDF insya Allah ada. Jadi kalau 80 menit kayaknya harus bayar 2 kali. Waduh gimana itu, saya nggak paham nih kalau bayar 2 kali itu ya gitu. Nanti tapi memang Pak Yosep untuk penggunaan awal memang disarankan 30 menit. Tadi 30 menit waktunya dengan apa namanya, dengan teranya tadi level 3 sampai 6 tadi ya, MS 3 sampai 6, kemudian HIT 2 gitu Pak. Nah itu nanti Bapak sendiri deh yang gimana ceritanya ya, apakah bayar 2 kali atau enggak gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Baru 14.59. Nanti jam 3 kita tutup atau gimana? Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang tera ya, Bu Erni, tera itu termasuk gelombang yang bukan gelombang yang tidak memancarkan emisi radiasi. Jadi dia kalau emisi radiasi itu kan biasanya ada di gelombang yang visible, gelombang yang kentara kita lihatnya ya, misalkan ultraviolet kayak sinar matahari, terus kemudian X-ray. Nah itu ya. Ibu, Ibu tahu nggak yang kita kalau kita suka masuk bandara, ya itu sebenarnya gelombang yang sekarang sudah banyak dilakukan mengarah ke tera juga sekarang seperti itu karena dianggap dia non radiasi begitu Bu, kayak gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa sekarang justru di dunia gelombang, kita kalau bicara tentang gelombang yang untuk kesehatan, justru sekarang orang tuh mengarahnya selain ke infrared atau inframerah gitu ya, kita sekarang lagi ke tera justru. Jadi mulai tahun 60 sebenarnya para ilmuwan sudah melirik tera, kemudian mulai dari apa? Mulai dari ke arah sini-sini, makin ke sini itu tera makin digunakan. Jadi sekarang itu ada teknologi modern di dunia kedokteran itu menggunakan gelombang tera untuk imaging. Imaging itu menggambarkan beberapa jenis kanker, kayak misalnya mendeteksi kanker, kayak misalkan mendeteksi kanker kulit, terus kemudian payudara seperti itu, udah kayak gitu. Kayak gitu ya. Apalagi, jadi kalau kita ngomongin PEMF itu biasanya hasil dari teranya itu Pak, kayak gitu ya. Jadi hasil teranya gitu, hasil interaksi gelombang teranya bisa ke arah PEMF gitu. Apa sih yang di atas? Aduh saya udah ini lagi. Masih atas lagi. Jadi untuk pakai Tera EMS bisa sekaligus pakai dibagi waktunya. Iya, silakan boleh pakai waktunya gitu. Iya, tidak perlu nunggu 5 jam. Jadi kalau misalkan misalnya nih Pak Remon awalnya 20-10 misalkan. Terus kemudian pemakaian kedua ketiga Pak Remon mau nambahin waktunya misalnya jadi 40 menit misalnya atau misalkan jadi 1 jam, boleh dibagi-bagi dua itu. Tidak perlu tunggu hanya waktu 5 jam baru pakai ini lagi, enggak. Karena sebenarnya kita sesuai kebutuhan aja ya Pak ya, gitu ya. Ya, kalau untuk varises sebenarnya ada banyak faktor ya Bu ya. Kalau varises yang dia luka, varises yang masih kecil sangat memungkinkan yang namanya apa namanya terapi gelombang itu bisa banyak perbaikan seperti itu. Namun kalau misalkan untuk varises yang misalkan sudah sangat parah, sudah sangat lama, biasanya sudah sangat sakit, itu biasanya dokter juga akan melakukan terapi-terapi lain seperti itu. Jadi ini hanya salah satu alat ya Bu ya, bukan bukan untuk yang sampai benar-benar menyembuhkan seperti itu. Kita tidak klaim untuk menyembuhkan gitu, tapi untuk membantu mengurangi nyerinya pada varises gitu.
Jadi gelombang tera lebih ke arah untuk orang sakit apa, lalu yang selanjutnya untuk orang sakit apa. Sebenarnya eh, tidak pilih-pilih sih ya Bu ya, tera untuk sakit ini, MS untuk sakit ini enggak. Jadi kalau misalnya kayak tadi, kecuali yang di orang yang 5 tadi Bu tidak dapat digunakan kayak gitu. Orang yang tadi ibu hamil, ibu menyusui, terus kemudian anak di bawah 15 tahun misalkan pakai pen dan sebagainya itu tidak disarankan untuk pakai. Tapi selebihnya silakan untuk pakai gitu, begitu ya. Ada lagi satu di bawah kayaknya. Aku nggak sempat ini join Zoom tadi. Autoimun. Autoimun sebenarnya boleh pakai, Bu. Karena sebenarnya gini sih ya. Limpa itu kan dia berhubungan dengan imunitas. Bukan berarti imunitasnya meningkat langsung jadi autoimun. Nggak seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi memang untuk orang-orang yang apa namanya autoimun boleh disarankan seperti yang tadi. Untuk pertama kali awalnya kita ingatkan levelnya dulu ya gitu ya. Levelnya disarankan tadi ya 3 sampai 6, 3 sampai 6 dan 2 gitu ya. Sebaiknya belum diizinkan Pak kalau ada pen sama sekali mau dia di tangan mau di kaki karena itu pen itu sifatnya logam dan itu konduktor gitu ya. Konduktor itu penghantar penghantar listrik kayak gitu, takutnya nanti ada nyetrum gitu yang kita tidak inginkan. Lebih baik jangan dulu ya gitu ya sampai pennya dicabut atau tidak pasang pen lagi gitu. Terus pecah pembuluh darah boleh nggak Bu? Sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter ya Bu, karena saya nggak tahu pembayangan pecah pembuluh darahnya seperti apa gitu. Karena pecah pembuluh darah kan otomatis sih pendarahan ya. Kita kita yang apa namanya belum ada juga apa namanya pertanyaan sampai sejauh ini gitu ya Bu ya. Takutnya nanti apa takut bukan takut ya khawatirnya aja. Jadi apa namanya sebaiknya konsultasikan dulu aja sama dokter ya Bu. Karena biasanya pecah pembuluh darah pun nanti larinya kemana. Nah kita baru tahu dulu gitu. Kalau misalkan pecah pembuluh darah yang sudah selesai, kemudian dia kena stroke, berarti kan efek samping dari stroke-nya kan yang kita bantu begitu. Ya, kalau lagi pecah pembuluh darah, saya sarankan ya konsultasikan aja ke dokter ya Bu ya, gitu. Untuk orang datang bulan, nah sebenarnya untuk orang datang bulan disarankan belum pakai alat dulu, nanti sebaiknya memang sedang sebelumnya atau setelahnya, seperti itu ya, gitu Bu. Jadi kalau misalkan sebelumnya kan kadang-kadang perempuan juga suka sakit ya perutnya ya, itu sangat disarankan pakai. Atau setelahnya juga ada orang yang perempuan yang juga sakit perutnya seperti itu. Jadi sebenarnya intinya untuk yang menjaga kesehatan, mencegah kayak gitu loh. Ya jangan nunggu sakit dulu gitu kan, baru nanti baru terapi kayak gitu. Jadi kayak yang untuk mengarahnya untuk terapi, sebenarnya gini Bu, sebenarnya alat ini lebih utara untuk kesehatan ya Bu ya, kesehatan menjaga kesehatan kayak gitu ya, seperti itu Bu Wahyu. Kantor Keke ada fasilitas pemakaian kayaknya kalau ini nanti harus tanya dulu ke bagian ordering deh Pak ya. Karena kemarin kita itu kan untuk pemakaian alat ini kita gunakan alatnya tuh kemarin dengan voucher ya, dengan voucher untuk yang voucher pembelian produk gitu ya, seperti itu ya. Mungkin nanti ada lagi promo yang lain ya, silakan Pak Yosep menghubungi bagian ordering atau regional masing-masing gitu ya. Terus apakah alat ini tergolong alat medis atau alat kesehatan? Sebenarnya alat ini tergantung kita kalau untuk alat medis di luar di rumah sakit beberapa rumah sakit di luar negeri sudah pakai. Hanya kita menggolongkan sebagai alat untuk memelihara kesehatan seperti itu, gitu, memelihara kesehatan, gitu. Sudah 1 jam. Banyak juga nih pertanyaannya ya Allah. Banyak sekali. Ini Pak Imo dari tadi selalu bilang ada pertanyaan lagi. Aduh, aduh. Kalau untuk Alkes ada biasanya ada izinnya ya, Alkes Departemen Kemenkes ya, Departemen Kesehatan biasanya, bukan POM, Departemen Kesehatan Alkes gitu. Rekaman please, ya udah Pak, ntar biasanya juga kita bagiin atau kita upload di YouTube kan. Pak Yosef udah gak sabar ya. Kayaknya Pak Yosef tuh mau ini deh, mau coba yang 80 pakai alat ini gitu. Makanya nanti dia nanya syaratnya gimana. Jadi nanti kayaknya Pak Yosef pasti bakal nyoba yang 80 menit. Dia bagi-bagi 40 yang tera, 40 ya tuh kan bener. Hubungin bagian ordering ya Pak ya. Jangan di sebelah Pak, hubunginnya bagian ordering gitu.
Nanti Bapak silahkan deh kalau misalkan 40, Bapak, Pak Yosef nyoba sampai 80 menit, saya tinggal gitu. Nah, penderita wasir yang parah atau yang biasa mengalami pendarahan, jadi sebenarnya gini Bu Wahyu, alat ini disarankan untuk orang yang sebenarnya sehat ya, cenderung sehat. Kecuali misalkan kayak tadi lansia, ya lansia boleh pakai, orang yang malas bergerak boleh pakai, orang kurang olahraga boleh pakai, orang yang apa namanya, orang yang gampang lelah boleh pakai. Nah, untuk penderita wasir ini yang agak perlu jadi perhatian kan yang pendarahan ya Bu ya. Kadang orang wasir kan ada pendarahan. Sementara sifat dari gelombang tera ini ada vasodilator. Vasodilator itu membuka pembuluh darah. Jadi sebaiknya kalau misalkan wasirnya yang dia masih yang sifatnya, kan wasir itu ada tingkatannya juga, 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah. Profesor tuh yang kayaknya paham tuh tingkatan stadium wasir tuh. Jadi kalau sampai pendarahan lebih baik konsultasikan aja ke dokter, tapi kalau awal-awal masih sangat memungkinkan bisa untuk direjuvenate, diperbaiki seperti itu. Ya. Uh, sudah ada pendarahan. Pendarahannya diselesaikan dulu ya, seperti itu Bu, saran saya gitu ya. Berarti bisa dibilang sebagai pengganti olahraga atau aktivitas membakar energi. Kalau untuk membakar panas, Pak, yang sebenarnya membakar panas, meningkatkan panas di tubuh kita. Kalau dibilang sebagai pengganti olahraga, sebaiknya Bapak tetap berolahraga, karena kan bisa tetap lebih bagus lagi nanti udah ada olahraga, ditambah lagi sampai pakai tera, jadi lebih bagus lagi nanti. Olahraga tetap ya Pak, di 3 kali seminggu gitu ya. Gitu. Kalau sampai sekarang masih pendarahan, sebenarnya lebih baik disarankan ke dokter aja dulu Bu, konsultasi ya Bu ya. Karena kalau udah pendarahan tuh beresiko sekali gitu, mohon maaf gitu. Tadi profesor bilang apa ya di atas ya? Pembanding. Alat sejenis apakah ada yang bisa digunakan sebagai pembanding? Nah loh, saya nggak bisa buka di sini nanti mereknya gimana Prof? Jangan ya. Meskipun dilarang loh, udah bilang meskipun dilarang. Jangan ya deh ya. Nah benar kata Pak Doni, bisa gunakan napas itu benar Bu. Jadi untuk menghentikan kendaraannya dulu ya bisa digunakan nates tuh, nates yang panjang, yang long, extra long atau yang panty liner tuh tergantung orangnya ya. Terus kemudian nanti hentikan dulu tuh pendarahannya, sama minum suplemen keke dari yang lain. Kayak misalnya SGF atau misalnya Fitsol gitu ya. Terus kemudian juga misalnya Niwana seperti itu, silakan Bu gitu. Jadi diperbaikin dulu nih wasirnya intinya gitu ya. Seperti itu. Ya, gitu. Ya, tuh pakai BMC benar tuh. Profesor Mamang ini udah tahu banget nih, hafal nih yang namanya BMC ya. Bener. Ya. Yang tadi ya Bu ya, yang pertama apa namanya? Untuk waktunya juga lebih panjang, bisa sampai setting 80. Kemudian yang kedua adalah levelnya juga lebih tinggi, bisa sampai ke level 30 ya untuk teranya. Kemudian juga apa, teranya ini juga ada gelombang lain yang bisa bantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita juga, memperbaiki kondisi tubuh kita juga, kayak tadi dia bisa membantu memancarkan infrared juga seperti itu ya. Kemudian untuk untuk yang tadi Ibu bisa gunakan eh, kalung, kayak misalkan kalung energi dan sebagainya ketika Ibu pakai alat ini. Kemudian juga bisa sambil gunakan apa, handphone kalau misalkan Ibu mau order sesuatu kayak gitu. Sementara alat yang lain katanya harus diletakkan dulu lah dan sebagainya begitu ya, gitu. Udah belum nih Pak Ipung? Pak Ipung udah 50, tiga 13. Bisa hubungin ke Telegram. Oh iya benar. Ini kita sudah berjalan 1 jam lebih ya. Untuk pertanyaan berikutnya sebenarnya kita punya, ada promo nggak sih? Ada promo nggak sih? Nggak ada. Promo next ya Bu ya, akan kita umumkan ya. Tungguin aja lah Ibu ya gitu. Ini kan sebenarnya cuma pengenalan alat awal doang gitu ya, awal doang. Jadi nanti ketika apa namanya, ketika Ibu sudah mendapatkan alatnya, jadi ada bayangan, oh cara pakainya gini, bisa seperti itu ya. Nah kalau misalkan Bapak Ibu pengen konsultasi nih ya, kita ada untuk Telegram.
Untuk Telegram kita nih ada ya, ada. Jadi ini bukan untuk menyembuhkan ya Bu ya, alatnya ya Bu ya. Jadi untuk membantu meringankan. Jadi kita nggak ada yang namanya alat ini untuk dibilang untuk membantu kesembuhan, nggak ada ya Bu. Jadi yang namanya untuk saraf kejepit tetap harus ada fisioterapi, ada terapi lain, ada terapi suplemen dan obat seperti itu. Jadi silakan di screenshot atau kalau misalkan mau dicatat Akeong Health Konsultan KKI_bot atau bisa juga ke WA ya, ke WA produk seperti itu ya. Nanti silakan seperti itu kalau misalkan masih ada pertanyaan lain maupun pertanyaan tentang kesehatan lainnya yang berhubungan dengan produk-produk dari KKI Group seperti itu silahkan ya. Sudah ya Pak Ipul ya, sudah ya. Udah, kita sudah sekitar 1 jam 15 menit. Nanti next time mungkin kita akan ada acara lain lagi ya. Terima kasih juga buat Pak Yosep nih yang pertanyaan banyak banget sampai ke toilet segala. Kreatif banget dah kalau Pak Yosep mah bikin pertanyaan sumpah. Ya, terima kasih juga buat semua para mitra KKI Group ya. Yang tadi bertanya Pak Doni, kemudian Profesor Bambang, kemudian pokoknya semuanya yang hari ini sudah berpartisipasi dalam acara. Kenapa? Dalam acara kita kali ini, buat yang off cam atau apalagi yang on cam ya, saya ucapkan terima kasih banget atas perhatian Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan untuk acara perdana kita tentang KK Smart Tera ini sangat bermanfaat gitu ya. Nanti kalau Profesor lagi ngapain Prof? Lagi makan. Kapan nanti kita duet lagi ya Prof? Jadi terima kasih banyak atas perhatian para mitra semuanya. Jangan lupa ya kalau tadi mau udah bertanya ya, jangan lupa ke Telegram yang tadi kita tunggu dari Senin sampai Jumat di hari kerja jam 10 sampai dengan jam 5 sore akan kita jawab ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banget. Nanti akan ada uploadnya di YouTube ya, di YouTube. Biasanya kita di YouTube KKI Group Media ya. Jadi jangan lupa nih Bapak Ibu subscribe gitu ya. Jangan sampai nggak subscribe. Semua di situ pengetahuan tentang produk online kita, acara yang kayak semacam apa sih? Testimoni, pokoknya banyak banget. Jadi jangan lupa subscribe itu channel YouTube-nya ya. Ya, itu bermanfaat banget deh. Pokoknya saya juga subscribe loh gitu-gitu. Ya. Jadi oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.